Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari piramid Giza, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Masjid Al-Azhar. Langit sudah mulai berubah warna, tapi mudah-mudahan kita masih bisa mengejar waktu sholat untuk jamak duhur dan asar di Masjid Al-Azhar, karena di komplek piramida Giza tadi tidak tersedia masjid untuk kami melaksanakan sholat. Alhamdulillah kita sudah semakin dekat dengan komplek Al-Azhar. Jadi Masjid Al-Azhar ini didirikan oleh seorang panglima dari dinasti Fatimiyah yang bernama Jauhar As-Sikli sekitar tahun 970 Masehi atas perintah dari seorang khalifah yang bernama Al-Mu'iz Lid-Dinillah. Pada awalnya masjid ini didirikan untuk mengembangkan ajaran-ajaran dan faham serta propaganda aliran Syiah. Yang sudah tampak di kejauhan menara dari Masjid Al-Azhar dengan background matahari yang menjelang sunset, siluetnya sangat indah sekali. Karena kita berada di sisi yang berseberangan dengan masjid, sepertinya kita harus menyeberang. Ternyata kita menyeberang melalui terowongan yang kalau kita lihat di map, ternyata terowongan ini menghubungkan antara Masjid Sayyidina Husain, cucu dari Rasulullah, dengan Masjid Al-Azhar yang ada di seberangnya. Namun untuk kali ini kami tidak ada schedule untuk mengunjungi Masjid Sayyidina Husain. Alhamdulillah kita sudah masuk ke area Masjid Al-Azhar dan kami akan melaksanakan sholat jamak duhur dan asar. Dalam sejarahnya, Masjid Al-Azhar ini pernah mengalami penutupan oleh dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Hal ini disebabkan karena Salahuddin berpendapat bahwa Masjid Al-Azhar ini pada masa dinasti Fatimiyah digunakan atau berfungsi sebagai tempat
ibadah dan sekaligus menjadi tempat untuk propaganda ajaran Syiah. Sedangkan ketika menaklukkan Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai sebuah program, yaitu pembersihan wilayah Mesir dari unsur-unsur Syiah, karena beliau mempunyai paham bahwa salah satu syarat untuk dapat membebaskan Baitul Maqdis adalah dengan kebersihan akidah dan menjaga kemurnian ajaran tauhid. Karena paham itulah maka Salahuddin Al-Ayyubi melakukan penutupan atas segala aktivitas di Masjid Al-Azhar ini, dan penutupan itu berlangsung kurang lebih selama 1 abad lamanya. Namun setelah 1 abad penutupan itu, tepatnya pada tanggal 18 Rabiul Awal tahun 665 Hijriah, Masjid Al-Azhar dibuka kembali sebagai menara ilmu pengetahuan Ahlussunnah, dan pembukaannya dipimpin oleh Sultan yang berkuasa pada masa dinasti Mamluk, yaitu Sultan Zahir Baibars, dengan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan hal itu pada akhirnya berkembang selama ribuan tahun, hingga pada saat ini Al-Azhar masih bertahan sebagai pusat pengembangan agama Islam yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian teman-teman sedikit sharing informasi mengenai Masjid Al-Azhar ini, dan untuk teman-teman yang akan berkunjung ke Kairo atau mungkin transit, sempatkanlah untuk mengunjungi Masjid Al-Azhar ini, terutama jika teman-teman menyukai sejarah Islam dan perkembangannya, sebagaimana teman-teman mengunjungi Masjid Amru bin Al-As. Terima kasih sudah menyimak video saya, dan sampai bertemu dengan video selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.